Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat kepada seluruh jamaah Jumat sekalian, yaitu wasiat untuk senantiasa meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran, serta ijtinabun nawahi, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan bermodalkan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah, itu semua adalah tiket, itu semua adalah pintu gerbang untuk mendapatkan rahmatnya kelak. Apabila Allah sudah mencurahkan rahmatnya kepada kita, maka tentunya Allah memberikan ridhonya kepada kita juga. Apabila Allah sudah memberikan ridho, maka tak bisa diragukan lagi al-jannah ma'wana, surga insyaallah adalah tempat yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saling merenung. Sudahkah diri kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nikmat apapun itu yang telah diberikan olehnya, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat mendapatkan teman yang solih, nikmat mendapatkan kerabat yang baik, serta nikmat-nikmat yang lain. Karena kita semuanya sudah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, dan apabila kalian mengkufuri nikmatku, berdusta terhadap nikmatku, maka ingatlah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan mensyukuri, dengan mentadabburi segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita, maka akan terwujud kebahagiaan. Allah memberikan kebahagiaan kepada diri kita manakala kita mau bersyukur. Artinya di sini kebahagiaan Allah memberikan separuh kepada diri kita sendiri dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki kebahagiaan. Adapun beberapa cara untuk bersyukur selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dawuh dalam hadis qudsinya,
Ya ibnu Adam, Allah berfirman, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma idza dzakartani syakartani." Selama engkau masih mau mengingatku, maka engkau pula ternyata termasuk golongan orang-orang yang mau bersyukur. Termasuk golongan orang yang bersyukur. Wa idza nasitani kafartani, dan apabila engkau melupakanku, maka engkau telah mengkufuriku. Maka dengan zikir, maka dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sirra wa alaniyatan, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sembunyi ataupun terang menerang, fisarra'i wad dharra'i, dalam keadaan lapang dan sempit, maka apabila kita mengingat Allah sekali lagi, termasuk insyaallah kita tercatat sebagai orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kebahagiaan ini banyak orang yang tidak dapat merasakan. Apakah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri mereka, kepada diri manusia kurang? Tentunya tidak. Sebenarnya banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada anak Adam. Namun dikarenakan anak Adam lebih sibuk dengan urusan nikmat orang lain, lebih sibuk tengok kanan kiri melihat nikmatnya orang lain daripada nikmatnya sendiri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ia tidak merasakan kepuasan ataupun sa'adah di dalam hidupnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadikan itu semua sebagai hal-hal yang istimewa. Apapun yang mereka miliki menjadikannya hal-hal yang biasa saja, sehingga ia sibuk melirik kanan kiri dan hatinya merasa kurang dan kurang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dawuh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sesungguhnya orang yang berkecukupan itu adalah orang yang hatinya merasa cukup, dan adapun orang yang fakir adalah orang yang hatinya merasa rakus, kurang dan kurang. Karena hawa nafsu, an-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak-anak, apabila kita menurutinya, anak-anak masih meminta lagi. Seperti demikianlah nafsu. Makanya as-sa'adah ataupun kebahagiaan itu dapat kita rasakan apabila kita mau bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menempatkan rasa bahagia di dalam hati seseorang. Kita bisa membayangkan apabila kebahagiaan itu didapat dalam sebuah tempat, dalam suatu tempat, misalkan di Malaysia, maka orang yang berada di luar Malaysia, mereka akan berbondong-bondong ke tempat tersebut, dan alangkah tidak adilnya Allah. Dan apabila kebahagiaan itu hanya terdapat dalam materi, maka orang yang paling kaya adalah orang yang paling bahagia. Dan apabila kebahagiaan itu ditempatkan dalam profesi, maka presidenlah orang yang paling bahagia. Namun hal ini tidak, Allah menempatkan kebahagiaan di dalam lub ataupun kolbu seseorang. Apabila ia mau bersyukur, maka disitulah kebahagiaan akan ditemukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Di dalam ayat ini firman Allah tidak menyebutkan Allah yang memberikan kekayaan dan kefakiran. Biasanya Allah berfirman itu selalu lawannya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan siang dan malam, Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi untuk urusan ini, dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Berarti semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung individu masing-masing bagaimana ia bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya apabila dua hal ini dimiliki oleh seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Dua hal ini adalah ia selalu dalam urusan agama, ibadah adapun ilmu, ia selalu melihat kepada orang yang lebih atasnya. Setelah itu ia meniru dan ia mencontohnya.
Yang kedua, dalam urusan dunia, dia selalu melihat kepada orang yang lebih bawah ataupun asfala minhu, yang lebih rendah daripadanya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, ternyata Engkau masih memberikan nikmat yang lebih kepadaku daripada dia. Orang yang seperti ini Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Semoga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekelumit khutbah ini semakin menjadikan diri kita orang bijak, semakin menjadikan diri kita orang yang terbuka hatinya bahwa Allah sudah mencukupi kita, namun diri kita masih kurang bersyukur, sehingga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, memohon ampun serta selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma da'fa 'annal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal bagh wasyada'id wasuyufal mukhtalifah wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.